Sejak kudeta tahun 2022 yang dipimpin oleh Kapten Ibrahim Traoré, Burkina Faso mengambil sikap politik yang jelas. Ingin lepas dari ketergantungan pada bantuan negara-negara barat, terutama Prancis yang sudah lama menancapkan kuku kolonialisme di wilayah tersebut. Pertanyaan besar pun muncul, apakah Burkina Faso benar-benar bisa mandiri tanpa bantuan barat? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat dari beberapa sisi. Sejarah ketergantungan, kondisi ekonomi saat ini, potensi sumber daya, peran keamanan, hingga strategi politik luar negeri yang sedang dibangun. Mari kita bahas satu persatu. Burkina Faso, yang dulunya dikenal sebagai Upper Volta, merupakan koloni Prancis sampai tahun 1960. Seperti banyak negara Afrika lainnya, begitu merdeka, negara ini tetap terjebak dalam jaring ketergantungan. Prancis dan lembaga barat seperti IMF serta Bank Dunia masuk dengan janji pembangunan, tapi di balik itu ada beban utang, eksploitasi, sumber daya, dan kontrol politik. Sektor-sektor vital seperti pertambangan emas, kapas, bahkan perbankan, banyak dikuasai perusahaan asing. Bantuan barat hadir seolah sebagai penyelamat, tapi kenyataannya menjadi alat untuk mempertahankan ketergantungan. Misalnya, setiap tahun miliaran dolar bantuan pembangunan digelontorkan, tapi sebagian besar kembali ke barat dalam bentuk kontrak perusahaan asing, biaya konsultan, hingga pembayaran utang. Dengan kata lain, sejak merdeka hingga hari ini, Burkina Faso hidup dalam bayang-bayang bantuan. Pertanyaannya, apakah bisa keluar dari lingkaran itu? Secara ekonomi, Burkina Faso memang bukan raksasa. Negara ini termasuk salah satu yang termiskin di dunia, dengan GDP per kapita hanya sekitar $950 per tahun. Lebih dari 40% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Infrastruktur terbatas, akses listrik dan air masih minim, dan ketergantungan pada sektor pertanian subsisten sangat tinggi. Namun, jangan salah. Burkina Faso punya modal besar untuk bangkit. Salah satu aset utama adalah emas. Burkina Faso merupakan produsen emas terbesar keempat di Afrika, setelah Ghana, Afrika Selatan, dan Mali. Emas ini sebenarnya bisa menjadi kunci untuk membiayai pembangunan tanpa harus terlalu bergantung pada bantuan asing. Masalahnya selama ini perusahaan-perusahaan asinglah yang lebih banyak menikmati keuntungan dari tambang emas Burkina Faso. Selain emas, ada juga potensi kapas, hewan ternak, dan energi terbarukan, matahari yang melimpah. Bahkan jika dikelola dengan baik, sektor pertanian Burkina Faso bisa menjadi penopang ketahanan pangan regional. Jadi, walaupun ekonominya rapuh, bukan berarti tidak punya peluang. Satu masalah besar yang membuat Burkina Faso sulit mandiri adalah keamanan. Negara ini menjadi salah satu titik panas di Afrika Barat akibat serangan kelompok teroris. Hampir setiap minggu terjadi serangan di desa atau kota kecil, menewaskan ratusan orang dan memaksa ribuan warga mengungsi. Selama bertahun-tahun, Barat, terutama Prancis, menggunakan isu keamanan ini untuk menjustifikasi kehadiran militernya. Operasi Barkhane dan GFAM Sahel digadang-gadang sebagai solusi, tapi nyatanya situasi tak kunjung membaik. Bahkan, banyak rakyat Burkina Faso yang menilai kehadiran militer asing hanya memperburuk keadaan, karena dianggap lebih sibuk melindungi kepentingan tambang ketimbang rakyat. Ibrahim Traoré mengambil langkah berani dengan mengusir pasukan Prancis dan mencari aliansi baru seperti Rusia. Apakah langkah ini efektif? Masih harus diuji. Tapi yang jelas, tanpa keamanan, pembangunan ekonomi dan kemandirian sulit tercapai. Aliansi baru meninggalkan Barat, merapat ke timur Burkina Faso, sadar bahwa meninggalkan Barat sepenuhnya bukan perkara mudah. Karena itu, Traoré membangun jaringan aliansi baru, terutama dengan Rusia, Turki, dan negara-negara tetangga yang juga sedang memberontak pada dominasi Barat seperti Mali dan Niger. Ketiga negara ini bahkan membentuk aliansi pertahanan bersama bernama AS, Aliansi Negara-Negara Sahel. Tujuannya sederhana, saling melindungi dari ancaman teroris maupun intervensi asing. Selain itu, Rusia masuk menawarkan dukungan militer, peralatan tempur, hingga kerja sama ekonomi. Bagi Burkina Faso, ini bukan sekadar pergantian penjaga baru.
dari barat ke timur, tapi sebuah strategi untuk mendapatkan ruang gerak lebih luas. Apakah ini akan membawa kemandirian? Masih belum jelas, karena ada risiko jatuh ke ketergantungan baru. Tapi setidaknya, Burkina Faso berani mencoba keluar dari pola lama. Untuk benar-benar mandiri tanpa bantuan barat, Burkina Faso harus menempuh beberapa langkah strategis. Emas adalah kartu truf Burkina Faso. Jika pemerintah berani menegosiasikan ulang kontrak dengan perusahaan asing, meningkatkan royalti, atau bahkan mengambil alih sebagian tambang, pemasukan negara bisa meningkat drastis. Langkah ini sudah mulai dilakukan Traoré, tapi butuh keberanian politik yang konsisten. Jangan hanya bergantung pada emas. Pertanian, kapas, peternakan, dan energi terbarukan harus digarap serius. Burkina Faso punya matahari sepanjang tahun, ini bisa jadi basis energi surya terbesar di Afrika. Mandiri tanpa bantuan barat artinya harus membangun kapasitas sendiri. Pendidikan, pelatihan teknis, dan penguasaan teknologi lokal menjadi kunci. Jika terus bergantung pada konsultan asing, kemandirian hanya ilusi. Banyak negara Afrika gagal mandiri karena masih bergantung pada impor pangan. Burkina Faso harus memprioritaskan swasembada makanan, mengingat mayoritas rakyatnya petani. Tidak ada negara kecil yang bisa berdiri sendiri. Burkina Faso butuh blok regional yang kuat, seperti AES, untuk saling menopang. Ini bisa menjadi basis ekonomi alternatif di luar kendali barat. Meski jalan menuju kemandirian tampak menjanjikan, rintangan yang menghadang juga tidak main-main. Tekanan internasional barat tentu tidak akan tinggal diam. Sanksi ekonomi, kampanye media negatif, hingga upaya destabilisasi politik bisa saja terjadi. Keterbatasan infrastruktur. Tanpa jalan, listrik, dan fasilitas dasar, sulit membangun ekonomi nasional. Ketergantungan teknologi Burkina Faso masih butuh teknologi dari luar. Jika tidak dari barat, maka dari timur. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar kemandirian atau hanya mengganti pintu ketergantungan? Politik dalam negeri, stabilitas politik sangat rapuh. Kudeta bisa terjadi kapan saja di Afrika Barat, dan ini ancaman nyata bagi keberlangsungan program kemandirian. Kapten Ibrahim Traoré, pemimpin muda berusia 37 tahun saat ini, menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme baru di Afrika. Gaya kepemimpinannya yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan retorikanya yang tegas membuat banyak rakyat Burkina Faso menaruh harapan besar. Ia berbicara lantang soal kedaulatan, nasionalisme Afrika, dan pentingnya keluar dari ketergantungan pada Barat. Di sisi lain, ia juga menekankan nilai-nilai Islam dan budaya lokal sebagai fondasi moral pembangunan. Apakah Traoré mampu membawa Burkina Faso mandiri? Itu pertanyaan yang jawabannya akan ditentukan oleh waktu. Tapi jelas, keberanian untuk bermimpi besar ini sudah menjadi langkah awal yang penting. Jadi, apakah Burkina Faso bisa mandiri tanpa bantuan Barat? Jawaban singkatnya, bisa, tapi tidak mudah. Negara ini punya potensi besar dari emas, kapas, energi, surya, dan ketahanan pangan. Namun, masalah keamanan, infrastruktur lemah, dan tekanan internasional akan menjadi ujian berat. Yang menarik, Burkina Faso kini memilih jalan berbeda. Menolak ketergantungan pada Barat dan membangun aliansi baru. Ini bukan jaminan kemandirian langsung, tapi sebuah awal. Jika langkah-langkah strategis terus konsisten, jika rakyat dilibatkan, dan jika kepemimpinan tetap kuat, bukan mustahil Burkina Faso akan menjadi contoh negara kecil yang berani menantang dominasi global. Dalam dunia yang semakin multipolar, mimpi Burkina Faso untuk mandiri tanpa Barat memang bukan ilusi. Ia adalah kenyataan yang sedang diperjuangkan, meskipun jalannya penuh onak dan duri. There have been attacks very close to Bamako, only 50 kilometers from the capital. So I'm not sure that it is from an operational point of view that there will be a lot of consequences with the French retreat from Burkina Faso, where we have to remember that the special forces were only around 400
people. I think what is very important today is to realize that there is a need to develop a very different approach to these questions, including in terms of political perspective.